Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 461. Setelah dangkalan berbahaya muncul, terdapat jalan mulus dan hamparan air jernih yang luas. Aliran airnya tidak begitu deras. Lebar sungai setidaknya 400 meter, dan terlihat sangat spektakuler dan megah. Pegunungan di kedua sisinya subur dan hijau, dengan pegunungan tinggi dan pepohonan tinggi, pemandangan hutan purba, bisa dibayangkan jika orang Qiang diserang dari depan, hanya mencapai wilayah orang Qiang saja sudah cukup melewati banyak liku-liku, dan bahkan menghabiskan banyak uang. Melewati jalur air sangatlah berbeda, melewati jalur air, dengan bantuan mesin, setidaknya menghindari jalan memutar ratusan kilometer, dan ini juga merupakan jalan pegunungan yang sangat sulit. Dan bagian dari energi fisik yang dihemat ini cukup bagi semua orang untuk memainkan peran besar dalam pertempuran melawan orang-orang Qiang. Yah, itu bagus. Sepertinya kita hanya membutuhkan 2 mesin uap untuk menggerakkan kapalnya. Jika saatnya tiba, ayo kita kendarai dan ajari orang-orang Qiang bodoh ini bagaimana menjadi manusia lagi. Melihat hutan hijau, Chen Ce sudah punya rencana baru tentang cara memusnahkan orang Qiang. Meskipun rencana itu agak kejam, itu mungkin tepat untuk orang-orang Qiang. Lawan kejahatan dengan kejahatan, lawan ledakan dengan ledakan, inilah kebenaran di dunia. Namun, jika Anda ingin membunuh orang Qiang sepenuhnya, Anda perlu memiliki lebih banyak informasi. Setelah kembali, Chen Ce segera menulis surat kepada Chen Wu, memintanya dan semua pemuda dari kelas mata-mata untuk keluar dan mencari tahu detail sarang orang Qiang, sebaiknya dengan peta. Setelah Chen Wu menerima kabar tersebut, dia segera meninggalkan Li Tianba bersama pasukannya lagi, berpakaian seperti orang Qiang, dan menyusup ke suku Qiang. Pada saat yang sama, dia juga membalas surat Chen Ce, merinci situasi di Kabupaten Budong akhir-akhir ini. Tidak ada tanda-tanda dinasti Zhou di seluruh Kabupaten Budong. Orang Wu menganggap Kabupaten Budong sebagai markas mereka. Banyak orang Qiang telah memasuki Kabupaten Budong dan mengubah kota bersejarah ini menjadi reruntuhan orang Zhou yang melarikan diri. Yang mati, dan yang belum mati juga dipenjarakan oleh orang Qiang, seperti hewan yang dipenjara, dan dibantai oleh orang Qiang sebagai ransum setiap hari. Setidaknya ratusan orang Zhou dibantai setiap hari dan dijadikan jatah makanan bagi orang Qiang. Namun, orang-orang Qiang ini masih merasa itu belum cukup. Mereka mulai menyebar ke segala arah, menangkap lebih banyak orang Zhou dan menduduki lebih banyak wilayah. Namun, hanya dalam waktu setengah bulan, hanya tersisa Kabupaten Litian di Gunzu yang belum jatuh. Selain itu, selain klan Wu, klan darah dan klan roh juga keluar dalam jumlah besar, mereka sangat iri dengan pencapaian klan Wu, mereka pun mulai meniru klan Wu dan mulai melancarkan serangan Qizu, Bingzu, dan Chengzu, kekuasaan, mulai merambah penduduk beberapa negara bagian. Bahaya bagi seluruh suku Qiang telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika Qiang keluar dari pegunungan 60 tahun yang lalu, keadaannya tidak seberbahaya kali ini. Kali ini, mereka sepertinya telah menahan energi ganas mereka selama beberapa dekade. Tidak hanya mereka semua keluar, mereka bahkan lebih ganas lagi. Semua orang Zhou yang telah melihat orang Qiang hidup hanya dapat hidup dengan satu identitas, yaitu menyimpan gandum. Orang-orang Qiang membunuh dan menjarah, serta merebut sejumlah besar tanah dan kota. Chen Ce hanya bisa mendesak Lu Yuanhui dan yang lainnya untuk bekerja lembur dan mempersenjatai semua kapal sesegera mungkin. Jika waktunya tiba, mereka bisa langsung menuju sarang orang Qiang. Lu Yuanhui mengeluarkan perintah militer kepada Chen Ce, mengatakan bahwa dia akan bersiap sepenuhnya paling lama dalam seminggu. Kemudian, Chen Ce juga mulai bersiap untuk perang. Pertama-tama, beberapa orang dari Li Tianba perlu ditarik. Tentu saja bendungan Litian sendiri tidak bisa kita tarik semuanya menjadi prioritas utama dan perlu dijaga ketat. Luo Sanshan harus dipindahkan kembali, dan kemudian Chen Xiaobing harus dipindahkan kembali, dan Tong Dalei tetap di sana sebagai panglima tertinggi. Dengan adanya dia, situasinya jauh lebih stabil, dan bendungan Litian setidaknya bisa dipertahankan. Kedua, semua tim pengawal keluarga Chen ditarik. Saat ini, ada lebih dari 400 orang di tim pengawal keluarga Chen. Sekarang,
Pengawal keluarga Chen diakui sebagai kekuatan tempur nomor satu di desa keluarga Chen, setara dengan pasukan khusus desa keluarga Chen. Masing-masing dari mereka tidak ada duanya dalam hal kemampuan tempur individu. Perlu disebutkan bahwa lebih dari 10 orang di pengawal pribadi Chu Zengyi juga secara sukarela bergabung dengan penjaga tersebut. Ini semua bersifat sukarela, dan Chu Zengyi juga mendukung mereka, karena dia merasa tampaknya tidak dapat diandalkan untuk dipindahkan kembali ke utara untuk berperang membela tanah air mereka. Faktanya, jika dia masih tidak memiliki secercah harapan untuk urusan militer, maka Chu Zengyi pasti ingin bergabung dengan tentara keluarga Chen secara langsung. Lebih dari 400 orang ini akan menjadi pisau tajam paling mematikan dan senjata paling penting di tangan Chen Ce. Selain mereka, Chen Jiajun kini berjumlah lebih dari 1.800 orang. Di antara mereka, hanya 600 orang yang merupakan veteran, dan 1.200 orang adalah pasukan baru. Namun kali ini Chen Ce juga berencana mengajak mereka mendapatkan pengalaman yang baik, yang bisa dianggap sebagai akumulasi pengalaman bagi mereka. Seluruh 1.200 tentara baru dimobilisasi kembali. Kali ini mereka menyerang kampung halaman Qiang. Misi tersebut terdengar berbahaya, namun nyatanya tidak sekuat konfrontasi langsung dengan Qiang. Bagaimanapun, kekuatan utama masyarakat Qiang telah meninggalkan pegunungan dan pergi ke kota-kota besar untuk memulai bisnis favorit mereka. Mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari sarang lama mereka akan dirampas. Jadi kekuatan penyerang terakhir hanyalah kekuatan utama 1.600 dari markas Chen Jiachun, tentu saja, juga harus ada pembunuh hutan Luo Sanshan. Selama 3 hari, Chen Ce terobsesi merumuskan rencana pertempuran. Chen Wu dan yang lainnya terus mengirimkan kembali informasi. Chen Wu memang berbakat, dia sebenarnya sendirian kembali ke markas orang Qiang, dan kemudian secara akurat memetakan lokasi spesifik seluruh suku Qiang. Sungguh bantuan yang sangat besar. Namun, ada celah tertentu antara peta yang dibuat Chen Wu dan peta yang diberitahukan Wu Juntu dan orang Qiang lainnya kepadanya. Chen Ce secara alami mempercayai Chen Wu, jadi Wu Juntu mendapat masalah karena menyampaikan informasi palsu. Wu Juntu telah dilatih sekarang, tetapi anak ini masih kurang jujur. Semua yang dia katakan adalah benar dan salah, sehingga sulit untuk dipahami. Chen Ce bukanlah ahli dalam interogasi, dia juga tidak pandai melatih orang. Selain itu, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan sibuk bekerja, jadi dia tidak terlalu mempedulikannya. Tapi Fat Gold dan Tin Tiger tahu tentang ini. 2 hari terakhir bagi Fat Gold dan Tin Tiger sangat mengasyikkan. Keduanya mengikuti master mereka selama 2 hari terakhir dan mengalami pengalaman mengejutkan seperti roller coaster berulang kali. Bagaimana cara mengatakannya? Terutama karena mereka melihat beberapa pemandangan luar biasa, yang mengejutkan mereka, dan mereka secara tidak sadar merasakan simpati ketika melihat Chen Ce. Adegan ini adalah Li Linzi yang dengan sengaja mendekati Zhao Junlin dan kemudian melemparkan ranting plum hijau ke arahnya. Saya harus mengatakan bahwa wanita cantik sangat kuat dalam membangkitkan gairah orang. Meskipun Fat Gold dan Tin Tiger adalah Kasim, meskipun mereka hanya melihatnya dari samping, mereka masih merasakan darah mereka melonjak. Li Linzi adalah tipe wanita cantik yang bahkan bisa membuat para Kasim marah dengan matanya. Namun masalahnya, siapa yang tidak tahu kalau dia, Li Linzi, adalah kepala desa Litianba dan salah satu istri Chen Ce. Selain itu, dia saat ini adalah wanita kedua dengan status tertinggi. Sebelum wanita tertua Culianyi kembali, dia adalah orang dengan status tertinggi kedua di desa Chenjia. Tapi wanita seperti itu sebenarnya sedang merayu pria. Di mata Fat Gold dan yang lainnya, inilah yang terjadi. Rahasia identitas putri majikan mereka belum terungkap. Tidak ada yang tahu bahwa Chen Ce sudah mengetahui rahasianya. Dan Chen Ce juga bersikap sangat baik kepada Zhou Junlin. Namun kini, istri kedua Chen Ce justru berinisiatif merayu tuannya. Fat Gold dan Tin Tiger terlihat sangat tidak nyaman. Bab 462. Di antara 3 orang yang datang bersama Zhao Junlin, Liang Zifei kini belajar tentang selebriti wanita dan memasak dari kakak ipar ketiganya setiap hari. Ini bukan untuk menyenangkan Zhao Junlin, tapi dia sangat menyukai ini. Ia memiliki bakat yang tinggi di 2 bidang kecantikan dan memasak. Setelah belajar kurang dari setengah bulan, ternyata ia bisa membuat masakan yang nikmat sendiri.
Liang Zifei, Zhao Junlin tidak akan mempedulikannya, dan dia tidak akan membiarkan dia mengikutinya sepanjang hari. Tapi Fat Gold dan Tin Tiger berbeda. Keduanya adalah kasim pribadi Zhao Junlin. Tugas mereka adalah melayani dan melindungi Zhao Junlin, jadi mereka harus menghadapi Zhao Junlin setiap hari, serta Li Linzi yang secara khusus merayu Zhao Junlin. Pada awalnya, Fat Gold dan Tin Tiger mempertahankan sikap menghina Chen Ce. Berpikir bahwa dia hanyalah seorang pria desa, bakat apa yang bisa dia miliki. Jadi mereka tidak tahu mengapa tuan mereka melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke tempat terpencil ini. Namun saat mereka mengenal Chen Ce lebih baik, rasa jijik mereka pada awalnya perlahan berubah menjadi kekaguman yang mendalam. Melawan orang-orang Qiang dan memblokir orang-orang Qiang yang sombong dari desa Chenjia. Dengan semakin kayanya penduduk desa, desa Chenjia telah menjadi surga di Chengzu. Sekarang saya ingin memimpin semua penduduk desa untuk membunuh seluruh suku Qiang. Meskipun mereka masih belum tahu apa yang ingin dilakukan Chen Ce dan apakah dia dapat mencapai tujuan ini, mereka juga menantikannya. Orang lain tidak akan berani membual tentang hal ini, dan Chen Ce tidak sepenuhnya membual. Rekornya sebenarnya ditampilkan di sini. Justru berdasarkan karakter seperti itulah Fat Gold dan Tin Tiger perlahan berubah dari sikap arogan yang meremehkan Chen Ce menjadi sikap kekaguman dan pemujaan. Hanya saja bagi pria seperti itu, istrinya sebenarnya berencana untuk mengkhianatinya. Sejak Li Linzi berinisiatif mengundang Zhao Junlin berburu, Fat Gold dan yang lainnya samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Karena sebelumnya, Li Linzi sangat dingin dan tidak pernah berinisiatif untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Zhao Junlin. Bagaimanapun, dari segi gambaran luar, Zhao Junlin adalah seorang laki-laki orang lain. Seorang pria mengucapkan lebih dari satu kalimat. Namun, ia berinisiatif mengajak Zhao Junlin pergi berburu, yang awalnya adalah seorang putri, tidak merasa ada yang salah dan langsung menerima serta menyetujuinya. Berburu pasti membutuhkan pendakian gunung dan punggung bukit. Kebugaran fisik Zhao Junlin rata-rata. Saat mendaki gunung dan punggung bukit, dia sangat lelah hingga kehabisan napas. Namun, Li Linzi justru mengabaikan pertahanan pria dan wanita dan justru mengambil inisiatif untuk menarik Zhao Junlin untuk membantunya. Kontak kulit ke kulit seperti ini merupakan eksistensi yang sangat intens di era ini. Namun, sebagai kaisar, Zhao Junlin tidak terlalu memikirkan hal itu. Pertama, dia tidak memiliki rasa pertahanan antara pria dan wanita di antara masyarakat kontak dengan wanita. Rasanya tidak seperti seorang pria tersengat listrik ketika dia melakukan kontak dengan seorang wanita, atau memiliki banyak pikiran, tetapi Zhao Junlin tidak. Nah, jika seorang gadis merasa seperti itu saat bergaul dengan seorang gadis, kemungkinan besar dia adalah seorang lesbian. Oleh karena itu, meski sering berhubungan dengan Li Linzi, Zhao Junlin tidak merasa ada yang salah. Paling-paling, Zhao Junlin merasa Li Linzi adalah orang yang cukup baik. Meskipun dia terlihat dingin, dia juga tipe gadis yang dingin di luar dan panas di dalam. Li Linzi menghubunginya, dia merasa Li Linzi sangat antusias. Karena Li Linzi terlalu banyak membantunya, dan bahkan mengajari Zhao Junlin langkah demi langkah cara menggunakan panah otomatis. Zhao Junlin tidak berpikir ada yang salah. Sebaliknya, dia merasa Li Linzi adalah gadis yang cukup baik. Sayang sekali dia adalah istri Chen Ce, kalau tidak dia pasti ingin memasukkannya ke dalam harem, menjadikannya selir kaisar. Tentu saja, peran Zhao Junlin membawa gadis itu ke harem sebenarnya hanya untuk berbicara dengannya ketika dia punya waktu. Meskipun dia menjadi kaisar sebagai seorang wanita, dia tetaplah seorang gadis, dan orientasinya normal. Dibandingkan dengan Li Linzi, dia sebenarnya lebih tertarik pada Chen Ce. Dan ini sangat menyakitkan bagi Li Linzi. Niat awal Li Linzi adalah khawatir Chen Ce akan memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang Zhao Junlin, jadi dia berencana mengandalkan pesonanya untuk merayu Zhao Junlin. Dia percaya bahwa dengan pesonanya, dia bisa merayu Zhao Junlin hanya dengan sedikit kekuatan pria bau seperti Zhao Junlin harus ditangani. Ketika Zhao Junlin terpedaya, Li Linzi ingin merancang sebuah adegan di mana Chen Ce dapat melihat Zhao Junlin melecehkannya. Kemudian Chen Ce akan menyadari bahwa Zhao Junlin adalah seorang bajingan yang menindas istri temannya Chen Ce dan Zhao Junlin.
Rencananya sangat bagus, dan Li Linzi juga menurunkan postur tubuhnya, mengambil inisiatif, dan memancarkan pesonanya secara sembarangan, yang bertujuan untuk membuat Zhao Junlin terpesona. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Zhao Junlin sangat menyukainya, tetapi dia masih jauh dari terpesona olehnya. Hal ini membuat Li Linzi sangat terpukul, dan dia bahkan meragukan pesona, sosok, dan penampilannya sendiri. Setelah dia kembali dari berburu bersama Zhao Junlin pada hari pertama, dia mencuci dirinya dengan baik di kamar mandi, dan kemudian memeriksa tubuhnya dengan cermat. Tidak masalah, dia masih cantik dan seksi. Dia besar di tempat yang seharusnya dan kurus di tempat yang seharusnya. Mengapa dia tidak bisa menarik perhatian Zhao Junlin? Apakah pria ini benar-benar sudah sangat keracunan dan hanya tertarik pada pria? Tidak, itu tidak mungkin. Kapan pesonaku menjadi begitu tidak berharga? Aku ingat ketika aku di Litianba, aku bisa mendominasi segalanya hanya dengan tampilan dan isyarat. Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya di depan Zhao Junlin belaka? Li Linzi melihat sosok sempurnanya di cermin perunggu dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia merasa bahwa dia harus bekerja lebih keras. Keesokan harinya, dia membuat janji lagi dengan Zhao Junlin untuk pergi berburu di pegunungan. Daripada mengambil rute yang sama seperti kemarin, dia memilih beberapa tempat indah di sepanjang sungai. Li Linzi lebih proaktif hari ini. Dia bahkan memakai riasan tipis, membuatnya terlihat lebih heroik. Namun, Zhao Junlin tampaknya masih tidak terlalu tertarik padanya, dia hanya memujinya karena lebih cantik hari ini dan pakaiannya bagus. Matanya penuh kekaguman, tetapi dia tidak memiliki pikiran jahat seperti Li Linzi sudah familiar dengan. Li Linzi terus meningkatkan kekuatannya dan mulai mengerahkan kekuatannya. Dia berpura-pura jatuh saat mendaki gunung, dan Zhao Junlin tanpa sadar memeluknya, seperti seorang putri, dengan mata saling berhadapan dan hidung saling bersentuhan. Dalam situasi ini, Li Linzi percaya bahwa selama dia adalah pria normal, mustahil baginya untuk menahan diri dan tidak terjadi sesuatu padanya. Namun, Zhao Junlin hanya tersenyum dan membantunya berdiri, lalu menyuruhnya untuk berhati-hati, jalannya licin. Bab 463. Li Linzi sangat frustasi karena tidak bisa menjebak Zhao Junlin. Di desa Chenjia kedatangan tamu agung lagi, seorang pangeran muda, putra Raja Qi, ya Pangeran Zhou Tai. Dia sudah akrab dengan Chen Ce sejak tahun lalu ketika membeli anggur Chen Ce. Chen Ce sekarang bisa dianggap orang yang sangat terkenal dan disegani banyak orang. Sudah beberapa tahun sejak dia melakukan perjalanan ke dunia ini. Chen Ce perlahan-lahan berubah dari seorang anak desa biasa menjadi orang yang hebat. Dia memiliki kemurahan hati dan gaya penanganan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin besar dan menjadi halus dan canggih. Emosi dan hal lainnya bisa dikendalikan dengan bebas. Bagaimanapun, Zhou Tai sendiri adalah target yang layak, dan tentara macan darah terkenal. Bahkan jika dia tidak mempertimbangkan apapun antara dia dan tentara macan darah, setidaknya dia tidak bisa menyinggung perasaan orang lain, bukan? Setelah mengobrol sebentar, Chen Ce mengetahui tujuan kunjungan Zhou Tai. Orang ini datang ke sini untuk membeli anggur. Anggur yang kubawa pulang dari desamu tahun lalu sangat enak. Seluruh keluarga kami sangat memuji. Jangan jual anggurmu kepada orang lain tahun ini. Tidak peduli berapa banyak yang ada, aku menginginkannya, dan aku juga membeli semuanya. Bagaimana kalau memberi harga 2 kali lipat dari tahun lalu, Chen Ce? Anggur tahun ini tidak boleh kurang dari tahun lalu, kan? Zhou Tai ceria, seperti anak tuan tanah yang konyol. Chen Ce terkejut, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka keluarga Zhou Tai begitu murah hati dan ingin membeli semua anggur. Makan saja. Lagi pula, puluhan ribu kilogram wine bukanlah masalah besar bagi keluarga sebesar mereka. Tapi masalahnya, sebelum dia, sang penjual, bahkan menyebutkan harganya, dia menaikkan harga 2 kali lipat tahun lalu. Ini juga, anak laki-laki yang menyebarkan uang tidak melakukan ini, bukan? Apakah ada begitu banyak uang sehingga tidak ada tempat untuk menaruhnya? Namun, bagaimana mungkin Chen Ce menolak manfaat yang dibawa ke rumahnya? Terima kasih banyak, Pangeran Muda. Ayo, Pangeran Muda, saya akan mengajak Anda melihat anggur tahun ini. Anggur tahun ini lebih dari setengah anggur tahun lalu, totalnya 70,000 yuan. Kilogram anggur. Haha,
Kalau begitu keluarga kita sangat beruntung tahun ini, tapi transportasi jadi masalah besar, dan jalannya tidak mudah untuk dilalui. Tahun lalu, beberapa tangki rusak dalam perjalanan pulang, tapi itu membuatku merasa tidak enak. Dibandingkan denganku, minum telah membuat segalanya menjadi lebih buruk. Chen Ce tersenyum pahit. Ini tidak bisa dihindari. Transportasi kereta menemui beberapa terowongan dan sebagainya. Namun, tahun ini berbeda. Pangeran muda, kita tidak akan beruntung tahun ini. Kita akan mendapat keberuntungan air. Kemungkinan nasib buruk seharusnya jauh lebih kecil. Perairan Jeju juga lancar, meski rumah Pangeran Qi masih agak jauh, namun masih jauh lebih aman dibandingkan mengangkutnya langsung dari desa Chenjia. Hal lainnya adalah tank tahun ini merupakan versi upgrade. Tank yang dibuat oleh para korban tahun ini terbuat dari bahan yang sangat padat, dan 2 kali lebih kuat dari tank tahun lalu. Berjalan di atas air, apakah aman? Zhou Tai bertanya sambil memiringkan kepalanya. Tentu saja, Chen Jiachun, kami sekarang memiliki armada sendiri. Saat kami mengangkut barang dari Gunzu, kami selalu mengambil jalur air. Tidak hanya aman, tapi juga cepat. Jalur darat dari Gunzu lebih memutar, jadi itu lebih cepat untuk pergi dengan air. Namun jika Kizu, maka jalur perairan dahulu lebih membulat dibandingkan jalur darat. Tapi itu tidak masalah. Untuk anggur seberat puluhan ribu kilogram, lebih aman bepergian melalui air daripada melalui darat. Kalau begitu aku ingin melihatnya kalau begitu. Zhou Tai mengikuti Chen Ce ke toko anggur. Dia sangat senang melihat toples anggur besar. Pangeran mudaku, anggurnya belum matang dan harus disimpan sekitar 1 bulan. Jika waktunya tiba, saya akan mengirimkannya langsung ke rumah Anda. Itu hubungan yang baik, tapi Chen Ce, kali ini, Xiao Wang datang ke sini bukan hanya untuk minum anggur. Zhou Tai berjalan ke sisi berlawanan dari Chen Ce, lalu dengan lembut mengetuk toples anggur dan menatap Chen Ce. Chen Ce terkejut, "Oh, Pangeran muda, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan padaku?" Bab 464. Tentu saja, siapa yang tidak mengenalmu, Chen Ce sekarang? Betapa kuatnya penduduk desa keluarga Chenmu. Aku di sini untuk belajar darimu. Saudara Chen, kamu pasti tahu tentang pemberontakan rakyat Qi yang baru-baru ini, bukan? Sayangnya, Jeju kita juga telah orang-orang Qiang yang penuh kebencian mengincar prefektur Jeju kami. Mereka adalah sekelompok orang Qiang yang menyebut diri mereka klan roh. Mereka sangat kejam. Hanya dalam beberapa hari, mereka telah merebut lebih dari selusin desa dan kota kami, dan kota dengan puluhan ribu penduduk. Kota kecil. Meskipun ayahku meninggalkanku pasukan macan darah yang kuat, jumlah pasukan macan darah ini hanya 2.000. Masih sangat sulit bagi mereka untuk bertahan melawan prefektur Jeju yang besar. Sekarang Xiao Wang meminta rakyat jelata di seluruh negara bagian untuk berperang melawan orang-orang Qiang, tetapi pengaruhnya tidak baik. Mereka bukanlah tentara, dan mereka tidak dapat membentuk kekuatan tempur meskipun mereka dibentuk untuk sementara. Banyak orang biasa yang begitu ketakutan sehingga mereka melarikan diri ketika melihat orang-orang Qiang. Petik 2. Namun, saya benar-benar tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun, orang-orang Qiang itu terlalu kejam. Ketika saya mengawasi pertempuran sebelumnya, mereka datang untuk menyerang kota. Saudara Chen, Anda tidak melihatnya. Orang-orang itu sebenarnya di depan banyak perwira dan tentara di kota kami. Mereka membelah warga sipil yang ditangkap hidup-hidup di bawah kota, lalu menusuk mereka dengan tombak dan membakarnya untuk dipanggang, dan bahkan memakan warga sipil kami hidup-hidup. Zhou Tai jelas memikirkan adegan tidak bersahabat itu, yang membuat ekspresinya terlihat tidak wajar. Chen Ce menghiburnya, saya tahu keganasan orang-orang Qiang itu. Mereka tidak bisa lagi disebut manusia. Ya, mereka sama sekali tidak berguna. Saya melihat seorang gadis kecil berusia 3 atau 4 tahun, yang dikuliti hidup-hidup oleh mereka dan langsung ditusuk dengan tombak. Ketika dia dibakar untuk dipanggang, mereka semuanya masih hidup dan bergerak. Zhou Tai tersedak saat dia berbicara, dan tanpa sadar matanya menjadi merah. Chen Ce menepuk pundaknya dan menghiburnya dalam diam. Tentu saja dia tahu, dia telah melihat keganasan orang Qiang lebih dari sekali, dan dia bahkan pernah melihat pemandangan yang lebih ganas dari ini. Itu sebabnya Chen Ce bersikeras untuk menghancurkan orang-orang Qiang. Bukan hanya orang-orang Qiang yang keluar untuk melakukan kejahatan, tetapi seluruh suku Qiang,
dia ingin membasmi mereka semua tanpa meninggalkan jejak. Jika Anda tidak menyingkirkannya, keluarga Anda mungkin akan berakhir seperti ini. Belum lagi orang-orang Qiang itu, bahkan orang-orang seperti Wu Juntu yang telah menyerah, Chen Ce tidak akan membiarkan mereka pergi. Menerima penyerahan mereka sekarang hanyalah memanfaatkan mereka. Jika kamu bukan anggota klanku, hatimu pasti berbeda. Ini adalah penilaian Chen Ce terhadap Wu Juntu dan yang lainnya. Jadi, saya datang ke sini kali ini untuk belajar dari Anda, Saudara Chen. Anda adalah satu-satunya yang berhasil mencegat orang-orang Qiang, atau bahkan berhasil melakukan serangan balik. Saya ingin tahu bagaimana Anda melakukannya, ajari saya. Saudara Chen, saya benar-benar ingin membunuh orang Qiang. Chen Ce mengangguk pelan, aku benar-benar ingin mengajarimu hal semacam ini, tapi itu tidak bisa diajarkan dalam waktu singkat. Bagaimana kabar Jeju sekarang? Kamu keluar, bisakah kamu menjaganya? Zhou Tai mengangguk, saya hanyalah orang yang tidak berguna. Tidak masalah apakah saya di Jeju atau tidak. Para prajurit pasukan Macan Darah benar-benar memimpin pertahanan. Jika saya tidak ada di sana, mungkin mereka bisa menjadi lebih bebas. Anak ini sepertinya sedikit sadar diri. Itu bagus. Karena kamu ingin belajar cara membunuh orang Qiang, dalam 2 hari saya akan mengadakan operasi militer melawan orang Qiang. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini untuk belajar dan mengamati? Karena kami ingin memenangkan hati Raja Qi, Zhou Tai tentu saja merupakan jembatan terbaik. Adapun anggur, itu hanya bisa membawanya lebih dekat dengan Raja Qi, dan hubungan ini hanyalah hubungan jual-beli sebagai pebisnis. Tapi lain halnya ketika Zhou Tai ditarik ke dalam kereta. Jika kita membunuh orang Qiang bersama-sama, maka kita memiliki persahabatan seumur hidup. Kesepakatan yang pasti. Setelah Zhou Tai mendengar ini, dia juga terkejut, benarkah? Kalau begitu saya harus pergi. Kemana orang Qiang akan membunuh? Apakah ada orang Qiang di Chengzu? Apakah mereka tidak takut datang ke sini? Provinsi Gunzu punya jumlah terbesar orang Qiang, bukan? Apakah Anda ingin pergi ke Gunzu? Chen Ce tersenyum sedikit, tidak, orang-orang Qiang itu terlalu terpencar. Saya ingin membunuh mereka, tetapi saya tidak ingin melarikan diri, jadi saya memikirkan cara untuk membiarkan mereka kembali berkumpul dan biarkan saya membunuh mereka. Apakah kamu tahu apa jalannya? Zhou Tai menggelengkan kepalanya dengan hampa, datanglah ke sisimu. Menurutku itu tidak dapat diandalkan. Orang-orang Qiang telah menderita kerugian di tanganmu sekali. Mereka tahu betapa kuatnya desa Chenjiamu. Mereka seharusnya tidak bersedia melakukannya lagi. Menyenangkan sekali bisa datang ke sini. Itu benar, tapi bagaimana jika aku langsung menghancurkan sarangnya? Zhou Tai terkejut, apa? Bersambung.